Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warindi, kelas 1A, NIM P0712402043. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menyampaikan hasil tugas resume yang telah saya buat. Konsep dasar persalinan. Pengertian. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin atau urin yang telah cukup bulan atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan kekuatan sendiri. Berdasarkan caranya, partus terbagi menjadi dua, yaitu partus persalinan normal dan partus abnormal. 1. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah proses kelahiran bayi yang terjadi pada usia kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu tanpa adanya penyulit, yaitu dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai bayi dan ibu. 2. Partus abnormal adalah persalinan pervagina dengan bantuan alat-alat atau melalui dinding perut dengan operasi sesar. Istilah yang digunakan dalam persalinan: A. Partus atau persalinan. B. Gravida, seorang wanita yang sedang hamil. C. Nullipara, seorang wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang dapat hidup. C. Primipara, seorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi yang dapat hidup. E. Multipara, seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup untuk beberapa kali. F. Grande multipara, seorang wanita yang telah melahirkan anak lebih dari 5 kali. G. Abortus, penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup. Berat janin di bawah 500 gram atau umur kehamilan di bawah 20 minggu. H. Impartu atau parturient, seorang wanita yang sedang dalam keadaan persalinan. B. Sebab-sebab dimulainya persalinan. Sebab-sebab dimulainya persalinan belum diketahui dengan jelas. Banyak faktor yang memegang peranan penting dalam bekerja sama sehingga terjadi persalinan. Beberapa teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan yaitu: 1. Teori keregangan, yang kedua itu teori penurunan progesteron, yang ketiga teori oksitosin internal, yang keempat teori plasenta menjadi tua, yang kelima teori iritasi mekanis, yang keenam teori hipotalamus, pituitari dan glandum suprarenalis, yang ketujuh teori prostaglandin. C. Tahap persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada kala 1 disebut juga kala pembuka, kala kedua disebut juga kala pengeluaran, kala ketiga disebut juga dengan kala urin, dan kala keempat adalah 2 jam setelah plasenta keluar.
Kala 1. Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkatkan frekuensi dan kekuatannya hingga serviks membuka lengkap 10 cm. Kala 1 persalinan terdiri atas 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten 1 dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. B. Fase aktif. Pada fase ini pembukaan berlangsung 6 jam dan dibagi menjadi 3 fase lagi, yaitu 1 fase akselerasi pembukaan 4 cm berlangsung selama 2 jam. Yang kedua fase dilatasi maksimum pembukaan berlangsung secara cepat menjadi 9 cm berlangsung selama 2 jam. Fase deselerasi pembukaan dari 9 cm sampai 10 cm berlangsung secara 2 jam. Kala kedua dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Kala ketiga dimulai segera setelah bayi baru lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kala keempat dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Dan D. Tujuan asuhan persalinan. Tujuan asuhan persalinan normal, yaitu pengupayaan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui beberapa upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjadi pada tingkat optimal. Tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan tiap tahap kala 1. Pada kala pembuka, his belum begitu kuat. Datangnya setiap 10-15 menit dan tidak seberapa kuat atau mengganggu ibu, sehingga ibu masih dapat berjalan. Kala kedua, tanda-tanda dimulainya persalinan kala 2 adalah his menjadi lebih kuat, yaitu kontraksi berlangsung selama 50 sampai dengan 100 detik dengan interval setiap 2 sampai 3 menit. Kala ketiga dan kala keempat, tanda-tanda dimulainya persalinan kala 3 adalah uterus menjadi bundar. B. Keluar darah tiba-tiba. C. Tali pusat memanjang. D. Naiknya fundus uteri. Kala ketiga diakhiri dengan kala keempat, persalinan yaitu sampai dengan 2 jam setelah persalinan lahir. 2 jam setelah plasenta lahir. Kala 1. Perubahan fisiologi pada ibu bersalin. A. Perubahan tekanan darah. B. Perubahan metabolisme. Kegiatan metabolisme yang meningkatkan tercermin dengan kenaikan suhu badan, denyut nadi, pernapasan, curah jantung, dan kehilangan cairan. Terbagi atas 3, 1 suhu, 2 denyut nadi, dan 3 pernapasan. 3 perubahan pada ginjal. C. Perubahan pada ginjal. Poliuria sering terjadi selama persalinan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dalam aliran plasma ke ginjal. Kandung kemih harus sering dievaluasi setiap 2 jam untuk mengetahui adanya distensi serta harus dikosongkan untuk mencegah adanya 1. Obstruksi
persalinan akibat kandung kemih yang penuh. 2. Trauma pada kandung kemih akibat penekanan yang lama. D. Perubahan pada saluran cerna. E. Perubahan hematologi. 2. Perubahan psikologis pada kelas 1. A. Perasaan tidak enak. B. Takut dan ragu-ragu akan persalinan yang akan dihadapi. C. Perasaan takut akan proses persalinan yang tidak normal. Dan D. Menganggap persalinan sebagai cobaan. E. Perasaan tidak percaya terhadap penolong. F. Perasaan takut akan kondisi bayinya. G. Perasaan tidak sanggup merawat bayinya. H. Ibu merasa cemas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.